Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di mana materi kali ini tentu saja melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin tahu kabar kalian hari ini bagaimana? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, kalau gitu saya absen dulu ya. Korik Dimas Ardiansyah masuk? Iya. Kenapa kok nggak masuk? Sakit. Terus Siva, ada Siva? Oke. Sinta? Ada. Randy masuk? Randy masuk, iya. Fardan ada, Fardan? Fardan ada. Terus siapa yang nggak masuk hari ini? Yang belum saya panggil siapa namanya? Oh, Salwa, iya. Salwa kemana, Salwa? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, minta tolong terlebih dahulu kita berdoa dengan tujuan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita perlu menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Anak-anak dimohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ya. Silakan berdiri dulu. Indonesia di sanalah aku berdiri jadi pambu ibu. Hiduplah Indonesia. Jadi materi sebelumnya kita pernah membahas tentang yang pertama definisi rukhsah atau pengertian rukhsah, kemudian yang kedua tentang dalil naklinya rukhsah. Nah, sekarang coba angkat tangan siapa yang masih ingat apa itu yang disebut dengan rukhsah. Ya Pak ya, Gaby silakan. Betul apa salah? Ya betul. Jadi rukhsah itu adalah keringanan dalam beribadah. Apakah ada yang punya pendapat lain, angkat tangan? Nah, kemudian selain itu dalil nakli tentang rukhsah. Siapa yang ingat kemarin Al-Quran surat apa yang membahas tentang dalil nakli tentang rukhsah? Angkat tangan. Ya silahkan Rizal. Quran surat An-Nisa ayat 101. Ya betul sekali. Dan sekarang saya minta teman berdiri semuanya di meja masing-masing. Nah, kalau tadi kita nulisnya pakai tangan, sekarang tulis pakai kepala. Ya, kita mulai dari angka 1. Coba ditulis angka 1. Oke, angka 2. Oke, 3. Ayo gerak. Angka 4. Ayo 4. Oke, 5. Di sini ya. Angka 1. Ayo angka 1 tulis. Oke. Angka 5. Tulis angka 5. Baik, sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah? Silahkan duduk kembali. Sekarang saya minta satu anak untuk membacakan tujuan pembelajaran, karena nanti tujuan pembelajaran itu merupakan hal yang harus kita kuasai ketika kita sudah melakukan pembelajaran.
Siapa yang mau membaca, angkat tangan. Ya, Akbar, silakan. Ya, jadi maksudnya nanti di akhir pembelajaran sampean harus bisa tahu sholat jamak itu bagaimana, sholat qashar seperti apa, syarat-syaratnya apa saja. Itu nanti. Kemudian langkah pembelajaran seperti ini. Jadi anak-anak, pertemuan kali ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu project? Nanti sampean dituntut untuk membuat sebuah proyek. Proyeknya tentang apa? Tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Nah, baik anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang barusan kita tentukan, ada langkah-langkah yang akan kita lakukan ya. Jadi project based learning itu nanti sampean akan membuat proyek dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama nanti kita akan membuat pertanyaan mendasar. Nah, sebelum itu, jadi langkah pertama tadi kita akan membuat pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Proyek yang mau kita buat ini isinya apa sih? Nah, nanti akan sampean ketahui melalui video yang akan sampean tonton ini. Ini adalah bagian yang paling penting. Jadi tolong sampean perhatikan benar materi yang akan sampean tonton ini, karena kalau sampean tidak memperhatikan ini, sampean nggak akan tahu nanti poster karya yang akan sampean buat itu isinya apa. Nanti intinya di sini, makanya ditonton ya. Rukhsah itu bisa terjadi di beberapa ibadah. Salah satunya yaitu sholat. Apa saja ya macam-macam rukhsah dalam sholat? Nah, Kak Ella akan menjelaskan 2 rukhsah dalam sholat, yakni rukhsah sholat bagi musafir dan bagi orang yang sakit. Rukhsah dalam sholat bagi musafir itu bisa berbentuk menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak yakni melaksanakan 2 sholat dalam satu waktu. Misalnya, ketika ada sholat zuhur dan asar, kita bisa melaksanakan 2 sholat tersebut dalam waktu zuhur ataupun asarnya. Atau pada sholat maghrib dan isya, kita bisa melaksanakan 2 sholat tersebut pada waktu maghribnya atau isyanya. Sedangkan mengqashar artinya meringkas sholat. Misalnya nih, sholat zuhur ada 4 rakaat, kita bisa meringkasnya dengan 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya yang masing-masing berjumlah 4 rakaat. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak boleh diqashar ataupun tidak boleh diringkas. Menurut kalian, setelah kalian menonton video tadi, apakah semua orang itu bisa melakukan sholat jamak dan qashar? Yang bisa menjawab angkat tangan. Silakan. Ya, kenapa tidak boleh? Karena yang boleh hanya orang yang dalam kondisi darurat. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar? Ya. Tidak ada yang pernah? Ya. Selanjutnya, berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, menurut kalian siapakah yang boleh melakukan sholat jamak dan qashar? Yang bisa menjawab angkat tangan. Ya, ini silakan. Yang pertama musafir, yang kedua. Sekarang kalian dibentuk dalam kelompok terlebih dahulu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan yang sudah saya bentuk di depan. Silakan. Jadi anak-anak, kegiatan kali ini akan kita laksanakan secara berkelompok. Nah, kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Nanti apa tugas kelompoknya? Tugas kelompoknya adalah membuat proyek berupa apa? Membuat sebuah poster. Sekarang kita akan memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat poster digital yang isinya adalah tentang ketentuan sholat jamak dan ketentuan sholat qashar. Terlebih dahulu akan saya bagikan pada masing-masing kelompok sebuah LKPD.
sudah sampean terima, di sana sudah ada langkah-langkah pembelajaran yang harus sampean lakukan dalam membuat sebuah poster. Mulai dari perancangannya seperti apa, persiapannya seperti apa, itu di sana sudah ada. Tugas kalian adalah membuat perencanaan. Nah, nanti di sana silahkan sampean isi mulai dari yang halaman pertama, kemudian halaman yang kedua sampai halaman yang ketiga. Dibagi tugas nggak apa-apa. Sudah, perhatikan anak-anak, ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya mereka. Perhatikan di depan ini yang sudah sampai lihat adalah hasil karya dari mereka, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Tuh, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Anak-anak, apakah ada yang mau bertanya tentang poster yang sudah dibuat oleh kelompok 1? Oke, baik. Silakan duduk kelompok 1. Sampai lihat di depan ini adalah hasil karya atau poster dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari poster atau hasil karya yang berhasil dibuat oleh kelompok 2, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya dari kelompok lain mungkin? Baik, silakan duduk. Sudah anak-anak, kita sudah menggelar karya kita masing-masing tadi. Nah sekarang kita sampai pada tahap evaluasi. Silahkan dijawab bagi yang bisa menjawab. Dan pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang sudah sampean pelajari dari kegiatan hari ini? Siapa yang berkenan untuk menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan Aris. Pertanyaan yang kedua, apakah yang menjadi tantangan terbesar kalian saat kalian membuat karya berupa poster itu? Silakan angkat tangan yang mau. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran anak-anak. Sekarang terakhir kita akan menyimpulkan kira-kira apa saja materi yang sudah sampean pahami saat sekarang. Kesimpulan yang pertama, apa yang disebut dengan sholat jamaah? Berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, yang dimaksud dengan sholat jamaah itu maksudnya menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu sholat. Rencana tindak lanjut ini akan nanti sampean selesaikan di rumah masing-masing secara individu, yaitu berupa project mini. Nanti sampean di rumah silakan membuat video singkat yang mempresentasikan tentang ketentuan sholat jamaah dan qashar. Boleh sampean sendiri yang menjelaskan terus di syuting, boleh juga hanya suara saja. Nah anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya masih ada kaitannya juga. Kalau tadi kita belajar tentang ketentuan, minggu depan kita akan belajar tentang praktik atau tata cara melaksanakan sholat jamaah dan qashar. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa mengakhiri pembelajaran.